Shalom saudara, saya Uncle Mandil, seorang Kristen yang imannya bersumber dari Kristus dan yang mengarah kepada Kristus. Kali ini saya akan membahas melalui video ini tentang jalan lurus atau jalan benar. Saudara, perlu diingat, perlu dipahami dan perlu diketahui bahwa ada orang-orang yang menurut pandangannya bahwa jalan yang dia tempuh adalah jalan lurus. Jalan yang dia miliki adalah jalan yang lurus atau jalan yang benar. Tetapi ending atau ujung dari jalanan menurut pandangan setiap orang itu ternyata menuju kepada maut atau endingnya adalah kebinasaan. Kok bisa terjadi seperti itu? Nah, kali ini di video ini saya akan membahas tentang jalan lurus. Kenapa bisa jalan lurus yang ujungnya menuju maut atau kebinasaan. Dan di video kali ini juga saya akan membahas tentang bagaimana jalan yang lurus itu sehingga ujungnya adalah kehidupan. Nah, saya mengajak semua saudara-saudaraku Kristen yang ada di seluruh Indonesia, seluruh dunia yang melihat video kali ini, perhatikan dan pahami benar-benar mengenai jalan lurus yang saya sampaikan. Tentunya karena saya adalah seorang Kristen, seorang yang imannya bersumber dari Kristus dan yang mengarah kepada Kristus, saya menggunakan Alkitab karena Alkitab adalah firman Allah. Dan saya akan ambil di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Saya akan buka Alkitab saya dan saya akan bacakan apa isi dari Amsal pasal 14 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, Amsal pasal 14 ayat yang ke-12 adalah, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi dalam Amsal pasal 14 ayat 12 tadi dikatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jalan lurus dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-12, kalau kita lihat dalam teks Ibraninya, di sana dituliskan dengan istilah kata derek yasar. Derek yasar, di mana kata yasar itu adalah adjektif maskulin singular. Secara morfologi katanya termasuk dalam kata sifat. Nah, arti dari kata yasar yaitu the right way atau jalan benar atau jalan tegak atau jalan lurus. Ya, kata yasar artinya adalah lurus, benar dan tegak. Konsep kata yasar dalam istilah Ibrani ini memberikan gambaran bahwa orang-orang yang memiliki kedudukan yang benar di hadapan Tuhan. Jadi kata yasar tadi, lurus, itu artinya benar, lurus, tegak. Jadi konsep kata yasar dalam istilah Ibrani ataupun jalan yang lurus tadi, ini adalah di mana kedudukan seseorang itu benar di hadapan Tuhan. Menjadi pertanyaan yang harus kita renungkan adalah, apakah ada orang yang di bawah matahari ini benar secara kedudukan di hadapan Tuhan? Apakah ada orang yang benar secara kedudukan di hadapan Tuhan? Ini satu perenungan buat kita untuk memikirkan, merenungkan, merefleksikan apakah atau siapakah orang yang benar di bawah matahari ini di hadapan Tuhan. Apakah ada orang-orang yang benar di hadapan Tuhan? Ini pertanyaannya yang harus kita renungkan. Jadi siapa yang ada di bawah matahari ini yang benar-benar di hadapan Tuhan itu kedudukannya benar? Kalau kita baca dalam Roma, perhatikan dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-12 dikatakan oleh firman Tuhan bahwa semua orang telah berbuat dosa.
Itu berarti tidak ada seorang pun yang benar secara kedudukan di hadapan Tuhan. Jadi kalau tidak ada orang yang benar secara kedudukan di hadapan Tuhan, karena semua orang di bawah matahari ini telah berdosa, itu berarti jalan yang ada pada setiap orang itu tidak benar atau tidak lurus. Makanya dikatakan ujungnya adalah maut. Karena semua orang telah berbuat dosa, maka konsekuensinya dosa itu adalah maut atau kebinasaan. Kita akan buka dalam Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang telah berbuat dosa. Kemudian Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi semua orang telah berbuat dosa. Itu sebabnya jalan yang disangka orang lurus yang dimiliki oleh setiap orang ternyata ujungnya adalah maut. Inilah yang dikatakan oleh Amsal pasal 14 ayat yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Kenapa ujungnya menuju maut? Karena semua orang telah berbuat dosa. Secara kedudukan di hadapan Allah tidak ada seorang pun yang benar. Jadi kalau tidak ada seorang pun yang benar secara kedudukan di hadapan Allah, otomatis jalan yang dia miliki juga tidak menuju atau tidak sampai kepada Allah itu. Ketidaktaatan yang mendatangkan maut telah dimulai sejak Taman Eden. Ya, kalau kita baca yaitu Adam yang tidak taat akan perintah Tuhan dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16-17. Di mana di ayat yang ke-17 larangan yang Tuhan beri kepada manusia pertama yaitu Adam, yaitu mengenai buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6 dan Kejadian pasal 3 ayat 7-8, di mana ketidaktaatan manusia pertama yaitu Adam telah melanggar apa yang dilarang oleh Tuhan. Ia memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, sehingga konsekuensi dari ketidaktaatannya adalah maut atau kebinasaan. Itu sebabnya manusia itu bersama dengan istrinya pergi meninggalkan Tuhan Allah, bersembunyi di antara pepohonan. Saudara, menuju maut, kata menuju maut di dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-12, di sana dituliskan dalam istilah Ibraninya adalah Darke Mafet, yang artinya adalah the way of the death atau jalan kebinasaan atau menuju maut. Arti dari Mafet adalah kematian, orang mati, keadaan, ataupun kehancuran. Jadi konsep Mafet memberikan suatu gambaran kematian secara rohani, baik itu juga termasuk fisik, atau terpisahnya dari Tuhan. Oleh karena apa? Ketidaktaatan itu, karena dosa itu. Makanya setiap orang atau semua orang telah berbuat dosa. Bagaimana caranya untuk kembali ke jalan yang lurus itu atau jalan yang benar sementara manusia telah berdosa? Bagaimana caranya, saudara? Kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" And Lord God calls to Adam, ya. Kata Tuhan Allah memanggil manusia itu dalam istilah teks Ibrania dituliskan dengan kata Vayikrah Yahweh Elohim El Ha-Adam. Jadi di sana ada kata Vayikra, yaitu memanggil, yang kata dasarnya adalah kara. Arti dari kara adalah memanggil, memberitakan, dan memberi nama. Jadi konsep kara memberi gambaran tindakan, menyuarakan atau menyatakan sesuatu dengan maksud dan tujuan. Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9, di manakah engkau? Di sana dituliskan dalam istilah Ibraninya ayekah. Ayekah
yang kata dasarnya adalah ai, yaitu di mana. Jadi kalau kita perhatikan secara paleografi Hebrew, kata ai itu memiliki gambar mata. Jadi konsep ai menunjukkan suatu rasa ratapan atau kesusahan mencari sesuatu. Jadi gambar mata yaitu ai dalam paleograf Hebrew, yang gambar mata ini itu menunjukkan suatu kesedihan. Jadi ketika Tuhan Allah memanggil manusia itu, di sana tidak hanya sekedar memanggil, tapi menunjukkan kesedihan yang begitu mendalam. Mengapa? Karena ketidaktaatan manusia membuat manusia itu terpisah, memisahkan diri dari sumber hidupnya. Ya, yang memberi hidup pada manusia itu adalah Tuhan Allah. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Tetapi manusia itu tidak taat, tidak dengar-dengaran, dan menentang Tuhan Allah. Dengan cara apa? Melanggar larangan yang Tuhan telah berikan kepada manusia itu. Itu sebabnya ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, bersembunyi meninggalkan Tuhan. Makanya Tuhan Allah dalam Kejadian pasal 3 ayat 9, Ayeka, ai, di manakah engkau? Ini menunjukkan begitu kesedihan yang mendalam oleh karena terpisahnya manusia itu dari Allah itu. Ya, karena ketidaktaatan manusia itu. Nah, di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-10, manusia itu menjawab, ia menjawab. Manusia itu bisa kembali ke jalan benar atau lurus melalui apa? Melalui suara Tuhan Allah yang telah didengar oleh manusia itu. Ya, jadi manusia itu bisa merespon kembali suara Tuhan Allah oleh karena mendengar suara Tuhan Allah yang telah memanggilnya, yang telah berfirman. Jadi kata-kata yang keluar dari dalam diri Allah, itulah yang didengar oleh manusia itu, dan itulah yang membuat manusia itu bisa merespon kembali Tuhan Allah itu. Di dalam Ibrani pasal 3 ayat yang ke-15, di sana dikatakan, pada hari ini jika kau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saudara, pada hari ini siapapun engkau yang melihat video ini, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, ketika engkau membaca firman Tuhan, ketika engkau melihat firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Yang mengeraskan hatimu bukanlah Tuhan, tetapi engkau sendiri. Makanya Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 3 ayat yang ke-15, pada hari ini ketika engkau mendengarkan suara Tuhan, suara firman-Nya, jangan keraskan hatimu. Ya, karena oleh firman itu engkau bisa kembali kepada Allah. Di dalam Mazmur pasal 95 ayat yang ke-10 dituliskan, mereka itu tidak mengenal jalanku. Jadi ketika manusia telah memberontak, telah tidak taat, justru manusia itu tidak mengenal jalan Tuhan. Jalan Tuhan bisa dimiliki oleh setiap orang, yaitu ketika Allah berfirman. Jadi kata-kata yang keluar dari mulut Allah, itulah yang bisa menolong manusia itu untuk kembali kepada Allah itu. Jalan benar atau jalan lurus itu adalah jalan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 95 ayat 10 tadi, bahwa orang-orang yang telah memberontak, orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan Allah, itu telah memilih jalannya sendiri. Itu sebabnya dalam Amsal pasal 14 ayat 12 dikatakan, ada orang yang disangkanya jalannya lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Karena apa? Karena semua orang telah memberontak kepada Allah. Semua orang telah memilih jalannya sendiri dan tidak dengar-dengaran terhadap suara Tuhan Allah. Apa itu jalanku atau jalan benar? Kalau kita baca dalam Kejadian 3 ayat yang ke-9 sampai 14 dan khususnya ayat yang ke-15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi jalanku atau jalan Tuhan yang telah ditetapkan adalah kehadiran dari keturunan dari perempuan yang mengalahkan maut, yang dilambangkan dengan
kehancuran kepala ular atau iblis. Siapakah jalan Tuhan atau jalan lurus itu, jalan benar itu yang dimaksudkan oleh Alkitab? Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Yesus Kristus adalah jalan Tuhan itu, jalan kebenaran itu. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Mengapa melalui Yesus Kristus yang disebut sebagai jalan itu? Jalan Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Oleh Yesus Kristus kita bisa kembali kepada Tuhan Allah. Jadi mengapa Yesus Kristus? Melalui Yesus Kristus. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama sampai yang kedua dan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah sebabnya Yesus Kristus dikatakan sebagai jalan Tuhan itu. Jalanku. Yesus Kristus adalah firman yang telah mengambil kodrat manusia, yang telah menjadi manusia. Yesus Kristus adalah kasih karunia Allah yang penuh dan kebenaran yang penuh dari Allah itu. Mengenal jalan Tuhan atau jalan lurus melalui Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus. Dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-27 dikatakan, "Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Tak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Jadi di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-27 sangat jelas dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengenal Bapa selain anak. Begitu juga sebaliknya. Tidak ada yang bisa datang atau mengenal anak kalau bukan Bapa. Jadi jalan Tuhan, jalan lurus, jalan kebenaran itu adalah anak tunggal Bapa itu, firman yang telah menjadi manusia, yang namanya adalah Yesus Kristus. Jadi hanya di dalam Yesus Kristus kita bisa kembali kepada Allah itu. Sebab Yesus Kristus adalah firman Allah itu. Seperti yang ditulis dalam Amsal pasal 21 ayat yang kedua. Setiap jalan yang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ayat yang ketiga. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Saudara, dalam Ibrani pasal 13 ayat 21, di sana dituliskan adalah, "Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Apa itu kehendak Allah, saudara? Kehendak Allah di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-40 dikatakan, "Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Jadi inilah yang menjadi kehendak Bapa. Sama seperti Adam yang telah jatuh ke dalam dosa karena pelanggarannya, dia bersembunyi, dan Adam bisa kembali kepada Allah oleh karena firman, oleh karena kata-kata yang keluar dari mulut Allah, dari diri Allah, sehingga Adam meresponnya. Begitu juga lah dalam Lukas pasal 5 ayat 32. Yesus Kristus datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya kita bertobat. Artinya kembali ke jalan Tuhan, kembali ke jalan yang benar, lurus itu. Hanya oleh firman Yesus Kristuslah, firman Allah yang telah menjadi manusia, yang olehnya kita bisa kembali ke jalan yang benar, sehingga tidak menuju kepada maut,
Tetapi siapapun yang mempunyai jalan yang dia anggap lurus di luar dari Tuhan Yesus Kristus, itu ujungnya adalah maut. Tetapi orang yang melalui Yesus Kristus, ujungnya tidak maut, tetapi kehidupan bersama dengannya selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.